Kita semua pasti punya tujuan hidup. Mau jadi apa, mau ngapain, mau gimana. Simpelnya sesuatu yang ingin kita capai atau dapatkan dalam hidup ini. Dan ini nggak ngomongin cita-cita kita pas waktu kecil, pas masih SD. Tapi tujuan hidup kita ke depannya mulai hari ini. Sebelum itu, selamat datang di Grow Up. Berbicara tentang tujuan hidup, kadang terasa begitu besar dan jauh, sampai-sampai kita bingung harus mulai dari mana. Nah, sekarang daripada bingung dan nantinya tujuan hidupmu nggak tercapai lagi kayak cita-citamu pas SD, mending kalian lakukan sedikit demi sedikit perubahan. Lah, kok gitu? Emangnya bisa? Bisa dong. Justru dengan melakukan sedikit demi sedikit perubahan, kalian akan lebih dekat dengan tujuan kalian. Dan caranya gampang aja. Pertama, kalian harus tahu dulu tujuan kalian itu apa. Jangan samar-samar, tapi harus jelas dan spesifik. Dengan mengetahui tujuan secara gamblang dan jelas, nantinya kalian bisa memetakan hal-hal yang diperlukan untuk mencapai tujuanmu itu, atau tujuan kalian itu. Contohnya skill apa aja, modalnya seberapa besar, dan hal-hal penunjang lainnya. Kedua, kalian harus pecah-pecah tujuan kalian itu menjadi tujuan-tujuan yang lebih kecil, sehingga lebih mudah untuk dicapai. Misal tujuan utama kalian itu bikin kamar lebih estetik, ya ini misal aja ya. Gak mungkin dengan pengen aja, langsung jadi dong kamarnya menjadi estetik. Tapi kalian harus kosongkan kamar dulu, bersihkan, dan baru tahap pengerjaannya. Dan nanti juga ada afternya, kita harus balikin kamarnya lagi, masukin barang-barangnya lagi. Intinya, kalian nggak mungkin langsung ke poin utamanya. Simpelnya gini, untuk sampai ke hari Minggu, kita harus ngelewatin Senin sampai Sabtu dulu. Nggak mungkin Senin langsung ke Minggu. Ketiga, kalian harus bikin rencana dan aksi yang jelas serta terstruktur untuk mencapai tujuan-tujuan kecil tadi. Dari tujuan bikin kamar estetik tadi, kalau udah bikin tujuannya, kita bikin aksinya. Misal tadi di awal kita punya tujuan kosongin kamar. Jadi kita harus lakukan aksi, yaitu mengeluarkan segala isi yang ada di kamar sehingga kamar menjadi kosong. Dan tahapan terakhir, yaitu kalian harus mengevaluasi hasil dari tujuan-tujuan kecil kalian. Dan evaluasi ini harus secara berkala dan membuat perbaikan jika memang diperlukan. Masih dengan tujuan kamar yang estetik tadi, misal nih, kalian udah selesai ngecat dengan warna ya biru misal. Kalian harus evaluasi hasil dari aksi yang bertujuan untuk memberikan kesan warna estetik di kamar ini. Apakah sudah sesuai dengan tujuan utamanya atau belum? Jika memang belum, ya perlu diperbaiki. Jika sudah, ya lanjut ke tahapan atau tujuan kecil lainnya. Sehingga nantinya tujuan-tujuan kecil ini akan berkesinambungan untuk menjadi tujuan utama atau memenuhi kriteria tujuan utama. Dan pada intinya, cara-cara ini adalah cara-cara langkah-langkah atau tahapan-tahapan atau step by step untuk mencapai kamar yang lebih estetik. Dan ya, itu dia cara-cara untuk mencapai tujuan hidup. Gampang kan? Tapi jangan salah, meskipun gampang, cara ini sangat ampuh untuk mencapai tujuan hidup. Dan ya, bukan cuma untuk buat kamar estetik aja. Itu hanya sebagai contoh ya. Karena dengan cara ini, kalian akan merasakan kemajuan dan kepercayaan diri yang meningkat. Kalian juga akan menikmati prosesnya. Dan yang terpenting, kalian akan mengubah hidup kalian menjadi lebih baik. Tentunya sedikit demi sedikit. Jadi tunggu apa lagi? Mulailah melakukan tahapan-tahapan atau aksi-aksi kecil sekarang juga. Ingat, untuk mencapai tujuan besar, kalian harus berjalan sesuai prosedurnya, step by step. Selamat mencoba dan semoga sukses. Salam Grow Up.